A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai warga persyarikatan adalah Muhammadiyah telah memasuki abad kedua. Jadi usia yang panjang dengan segala dinamika yang terjadi, baik dinamika internal maupun eksternal. Nah, semoga membuat kita semakin dewasa, semakin matang, kemudian semakin mampu mengelola konflik. Karena Muhammadiyah ketika awal berdiri itu sudah direspon dengan respon yang tidak selalu positif ya. Jadi harus punya kemampuan manajemen konflik agar konflik yang ada itu menjadi dinamika, bukan menjadi masalah tapi menjadi dinamika. Maka Muhammadiyah harus punya inner dynamic ya, harus punya dinamika dari dalam agar bisa mendinamiskan yang di luar. Nah, semoga kita punya kemampuan untuk itu. Maka marilah kita syukuri bahwa Muhammadiyah sudah memasuki usia yang panjang. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang tiba dengan sunnah-sunnahnya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai warga persyarikatan, salah satu hal yang membuat secara pribadi saya gelisah adalah persoalan kaderisasi di Muhammadiyah ya, jadi banyak sekali cabang-cabang yang ketika diminta mengumpulkan pemuda Muhammadiyahnya atau nasihatul aisyahnya, nah, kemudian mereka bingung, enggak ada nah, bahkan mungkin kalau di Al-Manar ada nggak kajian khusus pemuda, kajian khusus NA gitu ya. Ya. Itu jarang yang punya seperti itu ya. Bahkan ada cabang yang ketika saya tanya, pemudanya gimana Pak? Wah, enggak ada di sini. Nah, itu persoalan kaderisasi. Nah, maka kalau hari ini Al-Manar menjadi luar biasa, itu semoga bisa menjadi contoh yang lain, terutama dalam hal kaderisasi. Bapak Ibu rahimahumullah, saya tertarik untuk mengkomentari video Al-Manar yang di-share terbaru hari raya Jumat ya. Ya. Jadi di video itu nama channelnya adalah Masjid Al-Manar Parakan ya. Tidak ada label Muhammadiyahnya. Nah, di video itu kemudian ditayangkan, pertama yang muncul itu apa? Tulisan TK itu namanya apa? Ya, TK Aba itu. Kemudian muncul di situ logo Muhammadiyah. Di akhir tayangan ada tulisan PCM Parakan. Nah, saya tertarik mengkomentari ini karena begini, Pak. Nama channelnya tidak pakai nama Muhammadiyah. Menurut saya itu cerdas. Kenapa? Karena orang kemudian akan tertarik untuk membuka itu. Kadang-kadang dari nama saja kita sudah tertarik. Misalnya Muhammadiyah Al-Manar, Muhammadiyah Parakan, oh duh Muhammadiyah rasah dibuka. Tapi dengan tidak ada label itu, maka semua orang akan berpotensi membuka. Tapi di akhir tayangan itu ada tulisan PCM Parakan. Jadi orang setelah nonton sampai selesai kemudian diberitahu,
ini PJM Parakan. Baru muncul identitas di akhir. Menurut saya itu cerdas. Karena kalau itu dimunculkan di awal, bisa jadi orang kemudian wis lah rasa ditonton. Nah, jadi teknik marketing digital itu juga harus diperhitungkan secara detail, karena dakwah kita harus menjangkau seluas mungkin. Maka Bapak Ibu rahmatullah, hari ini seperti tema yang sudah di-share di grup, kita akan bicara tentang setan. Ya. Bapak Ibu punya musuh enggak? Punya musuh enggak? Ini kita harus sepakati dulu. Kita punya musuh enggak? Siapa musuh kita? Yakin? Ya. Jangan-jangan kita menganggap saudara kita juga musuh. Ya. Maka kita harus sepakat dulu, musuh kita siapa? Kalau musuh kita adalah setan, maka saudara kita bukan musuh. Ya. Oke, Bapak Ibu sepakat musuh kita setan ya? Ya. Setan itu apa, Pak? Setan itu apa, Bu? Nama makhluk apa nama sifat? Setan itu nama makhluk apa nama sifat? Setan itu nama sifat. Maka setan itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Maka ibu-ibu pernah lihat setan? Pernah? Bapak pernah lihat setan enggak? Kalau setan dari golongan jin, mungkin kita belum pernah lihat, Pak. Tapi kalau setan dari golongan manusia, bisa enggak kita lihat? Bisa. Bahkan bisa jadi ketika kita bercermin, yang kita lihat juga ya. Karena setan itu sifat, maka kita juga punya potensi untuk menjadi. Itulah makanya kita harus paham bagaimana cara kerja setan. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kita harus kenal dengan musuh kita. Musuh kita adalah setan, maka kita harus kenal setan itu apa, cara kerjanya bagaimana, manajemennya bagaimana, target sasarannya bagaimana. Itu kita harus tahu. Supaya kita nanti sadar diri, kita ada di level mana nih. Jadi kira-kira kualitas setan yang menggoda kita ini levelnya level apa? Ya. Karena bisa jadi kita sudah terjebak di dalam jeratan setan, tapi kita tidak sadar. Maka Bapak Ibu rahimahullah, hati-hati di dalam kitab Muhammadiyah, luruskan niat. Ya. Luruskan niat. Jangan sampai terbalik niatnya. Kita bermuhammadiyah itu untuk syiar Islam. Kita bermuhammadiyah untuk berdakwah. Muhammadiyah itu alat dakwah. Jangan dibalik. Jangan dibalik menjadi Islam sebagai syiar Muhammadiyah. Itu secara akidah itu bermasalah. Karena Islamnya nomor 2, Muhammadiyahnya nomor 1. Harus Islamnya yang nomor 1, Muhammadiyahnya nomor 2. Muhammadiyah adalah alat dakwah, alat syiar Islam. Jangan sampai dibalik Islam menjadi alat syiar Muhammadiyah. Paham Bapak Ibu? Ya, jangan sampai terbalik ya. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau misalnya begini, ya, saya mau balik Muhammadiyah, saya berdakwah di sebuah kampung, ya. Dari kampung yang kurang islami menjadi islami. Tapi di situ tidak ada orang Muhammadiyah. Tidak ada ranting Muhammadiyah. Boleh enggak? Boleh enggak? Sampai selesai tetap tidak ada Muhammadiyah di situ. Boleh enggak? Bermasalah enggak? Karena tujuan Muhammadiyah didirikan itu apa sih? Membentuk masyarakat Islam yang sebenarnya, menjunjung tinggi agama Islam dan membentuk masyarakat Islam yang sebenarnya. Jadi kalau sudah target Muhammadiyah sudah tercapai.
Nah, bila kawan kau jadikan lawan, maka dekat saat kehancuran. Itulah kenapa kita harus kenal musuh kita. Bapak Ibu rahimahullah, surat Al-Fatir ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, innasyaitana, sesungguhnya setan, lakum, bagi kamu sekalian, aduwwun, itu musuh. Fattakhiduhu aduwwan, maka jadikan dia musuh. Jangan jadikan teman. Kalau setan kita jadikan teman, itu nanti muncul masalah. Kenapa kemudian Allah sampai membuat penegasan begini? Karena kadang-kadang kita menjadikan setan sebagai teman. Maka Allah tegaskan di situ, setan itu musuh kamu. Jadi jadikan dia musuh, jangan pernah jadikan dia teman. Nah, sebaliknya, ya, sebaliknya Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin itu saudara. Maka jadikan dia saudara. Jangan jadikan sesama mukmin sebagai musuh, setan sebagai teman. Itu terbalik. Maka apapun dia, kalau dia statusnya adalah mukmin, maka itu dia adalah saudara kita. Maka jangan pernah menjadikan saudara kita sebagai musuh, musuh kita sebagai saudara. Hati-hati kalau kita sudah terjebak di sini. Nah, kira-kira ada tidak orang mukmin yang menjadikan saudara mukmin yang lain sebagai musuh? Ada tidak, Pak? Ada enggak? Nah, itu kita harus berhati-hati. Itu artinya kita sudah dalam posisi dunia terbalik. Setan kita jadikan teman, saudara sendiri kita jadikan musuh. Dan itu yang menghancurkan umat Islam. Surat Al-Isra ayat 53. Ya. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah pada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Musuh lagi setan. Banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa setan adalah musuh. Maka kalau kita masih tidak percaya juga, ya na'udzubillah min dzalik. Ya. Surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Ila akhir. Ya, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Di situ ada yang saya beri warna kuning, ada khutuwatun, itu jamak. Nah, itu bentuk jamak khottun, bentuk mufradnya khottun, bentuk jamaknya khutuwat. Jadi setan itu punya langkah-langkah yang variatif, yang banyak sekali. Jadi dakwah setan itu cocok enggak kalau setan itu pakai istilah dakwah, Pak? Dakwah setan itu cocok enggak? Ya, pekerjaan setan itulah. Itu mereka punya langkah yang banyak sekali, sampai nanti kalau Bapak Ibu belajar tentang setan, itu kan ada setan yang khusus. Setan yang tugasnya merusak rumah tangga, setan yang tugasnya mengganggu di masjid, dan seterusnya. Ada pembagian tugas begitu. Nah, Al-Manar ada pembagian tugas begitu enggak? Ya. Setan punya itu. Yang tugasnya menggoda makmum siapa? Yang tugasnya menggoda imam siapa? Ya. Yang tugasnya menggoda ustadznya siapa? Yang tugasnya menggoda jamaahnya siapa? Itu ada level-levelnya. Dan bentuk godaannya juga berbeda-beda. Maka semua orang pada setiap level, pada semua orang itu sangat berpotensi untuk tergoda oleh setan. Bapak Ibu, mana yang lebih keren, imam atau makmum? Mana yang lebih keren, imam atau makmum? Kenapa? Kenapa imam lebih keren dari makmum? Jadi kita akan cenderung menjawab imam itu lebih keren dibandingkan makmum.
Padahal imam yang tidak ikhlas dengan makmum yang ikhlas, keren mana? Keren makmum yang ikhlas kan? Nah, karena setiap level itu punya model godaan masing-masing sesuai dengan target dan sasaran. Maka dakwah juga harus begitu. Jadi PCM Paraan itu majelis tablignya punya peta dakwah loh. Ada peta dakwah enggak? Belum punya kan? Peta kader, peta dakwah, kemudian kalau di sini model yang cocok seperti apa? Kalau di sini model yang cocok seperti apa? Di sini model yang cocok seperti apa? Itu harus dibuat begitu. Nah, salah satu kelemahan kita kan itu. Saya belum pernah bertemu cabang yang ketika saya tanya, Bapak punya peta dakwah enggak? Enggak punya. Rata-rata jawabnya enggak punya. Padahal peta dakwah itu penting untuk menyusun strategi dakwah. Setan saja punya begitu, masa kita tidak punya? Nah, peta dakwah itu nanti menentukan bagaimana cara kita berdakwah. Karena kalau tidak, susah kita, Pak. Bisa jadi kita berdakwah dengan cara yang salah. Saya punya sahabat, dia di pesantren seangkatan dengan keponakan saya. Dia aktif berdakwah, dan model dakwah dia itu bisa diterima oleh semua kalangan, dari yang tua sampai yang muda. Dia aktif berdakwah di Muhammadiyah. Sampai suatu saat kemudian, yang dia ceritakan kepada saya, ada 3 orang pemuda yang menemui dia, pemuda ini minta supaya ada kajian khusus untuk pemuda kelompok dia, tapi dengan syarat ya, kelompok dia ini tidak nyaman kalau kajiannya diberi label ormas, diberi label Muhammadiyah. Jadi mereka pengennya sudah ngaji saja, tidak usah pakai label-label itu. Kira-kira Bapak Ibu kalau ada permintaan begitu gimana, Pak? Diterima enggak? Tapi dia kan kader Muhammadiyah, Pak. Diterima enggak permintaan begitu? Diterima enggak, Bu? Kalau tidak diterima kan dosa sih, Pak. Ini ada orang pengen ngaji, pengen hijrah, masa ditolak? Akhirnya dia terima. Maka dia bikin kelompok pemuda hijrah. Berjalan, kajiannya semakin banyak, bahkan banyak mu'alafnya dengan dakwah dia itu. Tapi itu tadi, syaratnya tidak pakai label Muhammadiyah. Jadi di masyarakat kita memang ada yang begitu. Maka kita perlu strategi dakwah. Kalau masuk ke kelompok ini, strateginya apa nih? Cara yang cocok apa? Ustadz yang cocok di segmen itu siapa? Nah, itu harus ditentukan. Setan saja begitu, masa kita tidak? Bahkan sampai ya, ini sahabat saya juga, tapi seangkatan dengan saya. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang mau wakaf tanah untuk pesantren ya. Dia, mohon maaf, bukan orang Muhammadiyah, tapi dia wakafnya begini, Pak, saya mau wakaf tanah tapi dengan syarat ini untuk pesantren, tapi mohon jangan diberi label Muhammadiyah. Loh, kenapa, Pak? Saya itu percaya dengan orang Muhammadiyah, tapi saya bukan orang Muhammadiyah. Maka saya mohon tanah saya nanti dibangun pesantren, jangan pakai label Muhammadiyah karena saya bukan orang Muhammadiyah. Loh, kenapa Bapak bukan orang Muhammadiyah tapi wakafnya ke Muhammadiyah? Karena saya percaya dengan orang Muhammadiyah. Begini mau ditolak apa diterima, Pak? Ya diterima kan? Tapi kan kita terikat dengan ikrar wakafnya. Alhamdulillah sekarang pesantrennya proses berjalan sesuai dengan permintaan muakif. Tapi yang isi di situ siapa? Orang Muhammadiyah, Pak. Boleh enggak begini? Boleh kan? Enggak masalah. Karena yang Muhammadiyah itu adalah alat dakwah Islam. Jangan dibalik, Islam alat dakwah Muhammadiyah, itu terbalik. Tapi Muhammadiyah adalah alat untuk syiar Islam. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah,
mari kita kenali langkah-langkah setan. Ya, jadi tadi banyak sekali ada futuhat, ya, langkahnya itu bervariasi sesuai dengan segmen yang mereka bidik. Ya. Kalau menggoda Nabi Adam itu segmennya berbeda dengan menggoda yang bukan Nabi. Menggoda orang soleh yang berilmu beda lagi model godaannya dengan orang yang awam. Nah, semuanya mempunyai model masing-masing, tetapi intinya adalah target dari setan itu membawa manusia ke neraka. Intinya itu. Nah, ke neraka itu bisa dia selamanya di neraka kalau bisa, kalau tidak bisa ya kalaupun tidak selamanya ya, tapi tetap masuk neraka lah. Nah, maka yang pertama, target yang pertama adalah menuntun manusia menuju kekafiran dan kemusyrikan. Ini adalah yang khalidan fiha, yang abadi di neraka kan yang ini. Targetnya itu bagaimana caranya supaya manusia itu bisa menjadi kafir dan musyrik. Dua hal ini membuat orang abadi di dalam neraka. Kafir itu apa, Bu? Kafir itu apa? Kafir itu yang tertutup. Baik kafir maupun musyrik, syirik itu ada dua. Ada kafir yang membuat orang keluar dari Islam, tapi ada pengertian kafir yang orangnya tidak keluar dari Islam. Contohnya begini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur Allah tambah nikmat, jika kamu kufur kafartum itu kan kafir. Inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Jadi kafir di sini artinya apa? Mengingkari nikmat. Itu juga termasuk kufur. Nah, kalau setan bisa mengkafirkan orang sehingga dia menjadi keluar dari Islam, itu kesuksesan yang luar biasa. Tapi kalau tidak sampai ke situ, setidaknya manusia itu bisa menjadi kufur nikmat. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syirik juga begitu. Syirik dalam hal akidah itu membuat orang jadi musyrik, keluar dari Islam. Tapi ada syirik yang bukan akidah, syirik amal. Contohnya apa, Bu? Rasulullah mencontohkan syirik kecil itu apa? Pamer, riya. Itu kan syirik. Tapi itu syirik kecil. Orangnya tidak keluar dari Islam. Tapi hasrat pamer ini munculnya dari siapa? Dari setan juga. Jadi kita bisa jatuh dalam kemusyrikan yang mengeluarkan kita dari Islam, kita juga bisa jatuh dalam kemusyrikan yang tidak mengeluarkan kita dari Islam. Tapi kedua-duanya dari setan. Nah, kenapa pamer itu disebut syirik? Kenapa, Bu? Kenapa pamer itu disebut syirik? Karena dia beramal orientasinya bukan kepada Allah. Amalnya baik, tapi orientasinya bukan kepada Allah, orientasinya kepada manusia. Ya, jadi orang yang beramal salah orientasi itu bisa nanti ditimbang tidak ada bobotnya. Ya. Jadi kalau saya ngisi kajian di sini supaya dianggap pinter, maka tidak ada timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara ngeceknya gampang, Bapak Ibu. Ketika amal kita ikhlas atau tidak karena Allah atau tidak, itu cara ngeceknya gampang. Ya. Contohnya begini, kalau Idul Adha kita kurban, ya, kita kurbannya karena apa? Karena Allah atau karena malu pada tetangga? Karena Allah. Karena Allah atau karena malu pada orang? Karena Allah. Kalau kita berkurban betul-betul karena Allah, coba sekali-kali jamaah Al-Manar, ya, korbannya jangan di Al-Manar. Misalnya jenengan korbannya di tempat saya dan tidak ada yang tahu, akhirnya jamaah Al-Manar menganggap, oh Pak Muklas tidak korban ya. Rasanya gimana, Pak? Kalau kemudian muncul, waduh, usin aku orang akut korban gini,
Wah, kok diomong-ngomong ke. Nah, itu berarti korbannya karena manusia. Bisa enggak ngetes begitu? Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, saya ini di masjid tempat saya mundur dari khotib, mundur dari imam. Saya tidak mau lagi khutbah Jumat, tidak mau lagi jadi imam sholat. Kenapa? Itu juga ngetes keikhlasan saya. Ya. Bisa tidak saya bermakmum ke orang lain? Bagaimana perasaan saya ketika saya bermakmum? Bisa tidak saya mendengarkan khutbah orang lain? Bagaimana perasaan saya ketika saya mendengarkan khutbah orang lain? Pertama, saya jujur ya, pertama kali saya mendengar khutbah orang lain, itu gawean itu mau ngarep ngeritik tok. Iya. Sing tak inceng iki khutbah engko salahin ning ndi. Bahkan sampai salah, harusnya fathah dia baca kasroh, itu saya tahu, saya ingat. Akhirnya saya berpikir gini, jebule iki nek ngrungokne khutbah iki ngene iki to. Sing digoleki salahe sing khutbah. Saya butuh waktu sampai saya kemudian berdoa pada Allah, ya Allah hilangkanlah perasaan ini. Itu untuk melatih diri supaya saya bisa mendengarkan khutbahnya orang lain dan saya ikhlas mendengarnya. Artinya kalau suatu saat saya khutbah, berarti khutbah saya karena Allah, bukan karena pengen dianggap keren. Maka saya berlatih untuk tidak menjadi khotib. Saya berlatih untuk tidak menjadi imam, supaya saya ikhlas ketika saya diimami oleh orang lain. Saya waras enggak saya begitu? Karena teman-teman saya anggap saya enggak waras. Jenengan iki piye to? Khotbah ra gelem, imam ra gelem. Saya enggak bisa jawab. Wis to. Ini yang saya butuhkan untuk rohani saya. Saya jawab cuma gitu toh. Nah, gimana saya mau menjelaskan juga belum tentu yang dengar itu paham. Tapi pengalaman-pengalaman begitu itu perlu untuk menguji keikhlasan kita, dan hanya kita yang bisa ngukur. Jangan tanya ke orang lain. Hanya kita yang bisa ngukur. Ya. Jadi sejak Ramadan kemarin saya sudah, mohon maaf, saya tidak lagi khutbah, saya tidak lagi jadi imam, saya tidak mau lagi ngisi kajian. Mungkin saya butuh waktu 1 atau 2 tahun, nanti baru saya kembali untuk menjaga rohani saya. Tuh, jadi menuntun manusia menuju kekafiran dan kemusyrikan. Yang kedua, menuntun manusia pada bid'ah dalam akidah maupun ibadah. Nah, ini makanya Muhammadiyah itu berdiri, salah satu yang ingin diberantas adalah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Ya. Tahayul dan khurafat itu bid'ah dalam hal akidah. Kalau bid'ah dalam hal ibadah, itu artinya kita beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah dalam hal akidah, ya, kita berkeyakinan dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh bid'ah dalam hal akidah. Ya. Saya punya saudara jualan angkringan. Itu kalau malam Jumat Kliwon sepi itu angkringan. Ya. Pokoknya malam Jumat Kliwon itu intuke paling seperempat dari hari biasa. Kira-kira kenapa, Pak? Jumat Kliwon ini medeni wangker. Dan ini angkringan nek buka bengi kok. Lha wong ora wani metu bengi karena Jumat Kliwon. Jadi ada keyakinan nek Jumat Kliwon kuwi setane do metu, padahal setane bendina metu. Itu kan keyakinan. Tidak ada tuntunannya begitu. Ya. Dulu teman saya nekat nikah itu di bulan Suro. Wudune ana terus dulure iki. Ngawur iki nikah di bulan Suro dan seterusnya. Kemudian punya anak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, anak ini sakit-sakitan, Pak. Wis sing salah ki surone nek. Kuwi lek gara-gara nikah bulan Suro lho, anakmu lara-lara terus. Anak kedua juga begitu, sakit-sakitan lagi. Itu bulan Surone sing salah iki. Ini masih begitu. Jadi bid'ah dalam hal akidah
Kalau bid'ah dalam hal ibadah, bid'ah dalam hal akidah, itu juga bisa membuat pelakunya terjerumus ke dalam neraka. Maka itulah kenapa Muhammadiyah itu sangat berhati-hati baik di dalam hal ibadah maupun di dalam hal akidah. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak sadar, Pak. Keyakinan-keyakinan begini kadang-kadang masih muncul. Misalnya di rumah lagi jalan ketiban cicak, apa komentarnya? Akan ada yang meninggal. Kalau di tempat saya burung apa jenenge, ya mabur-mabur gitu, wis iki arep ana wong mati. Lah daerah-daerah yang tidak ada cicak, gimana alamat matinya? Yang ketiga, menuntun manusia berbuat dosa besar. Ya, sebelumnya saya review dari awal lagi. Menuntun manusia berbuat kafir dan musyrik. Kita sudah lepas dari ini belum? Sudah lepas dari ini belum? Yang pertama, menuntun manusia menuju kekafiran dan kemusyrikan. Kita sudah lepas dari ini belum? Sudah? Yakin? Ya. Kalau orang sudah lepas dari godaan yang pertama ini, maka setan akan menjerat dengan modal yang kedua. Ya. Dia akan dijerat dengan model bid'ah. Ya. Kalau di situ dia sudah bebas, lepas, artinya setan tidak berhasil menggoda ke arah itu, maka level berikutnya, oh berarti wong iki wis to dijak nggawe dosa gedhe wae. Wah nek kon syirik ora gelem kae. Nek kon bid'ah ora gelem. Rasa digodong kuwi neh percuma. Goda saja dia untuk berbuat dosa besar. Pernah tidak kita berbuat dosa besar, Pak? Ibu, pernah? Apa dosa besar yang pernah kita lakukan? Apa? Ghibah. Apalagi, Bu? Durhaka kepada orang tua. Gimana dengan anak-anak kita? Durhaka enggak dengan kita? Nah, dosa besar itu kenapa, Bu? Dosa besar itu adalah pertama, dosa besar yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Allah menyebutnya itu dosa besar, Rasulullah menyebutnya itu dosa besar, maka itu dosa besar. Yang kedua, dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka. Itu dosa besar. Syirik itu dosa besar. Durhaka kepada orang tua, zina, membunuh orang lain dengan alasan yang tidak benar, kemudian menuduh wanita baik-baik berzina, itu dosa besar. Ya. Maka Bapak Ibu jangan pernah menuduh orang lain berzina, karena untuk menentukan di dalam hukum Islam seseorang itu disebut berzina atau tidak, itu harus ada 4 saksi yang melihat peristiwa itu. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Lah wong zina karo bojone dhewe umpetan kok. Iki karo bojone wong, mosok ora umpetan. Jadi potensi untuk bisa melihat kan kecil sekali. Nah, alasan ini kemudian orang mengatakan, wah nek ngono ki ora mungkin lah. Wis mlebu kamar wong loro berdua ki wis jelas buktine. Ora mungkin dhewe kon ngintip. Loh, tapi kan syariat menuntut itu. Nah, kadang-kadang kemudian kita baru melihat tanda-tandanya, kita sudah menvonis, wah nek kae iki wis jelas nek ngono kae. Padahal kita cuma lihat mereka boncengan. Padahal kita cuma melihat mereka mungkin ketemu di lobi hotel. Kita tidak melihat kejadiannya. Tapi kita sudah meyakini, wah nek kowe iki mesti lah nek bareng ngono kae yo ngopo to? Nek yo mesti ngono kae. Akhirnya kita kemudian menvonis dia berzina, padahal kita tidak melihat. Itu termasuk dosa
besar, maka hati-hati. Ya. Jadi dosa yang diancam dengan neraka itu dosa besar. Kita sudah lepas dari ini belum? Sudah lepas belum, Bu? Maka mari kita lepaskan diri kita dari jeratan ini. Nek kula senjenengan sedaya wis iso ngilangi dosa besar ini, setan itu tidak akan putus asa. Wis tah, dosa-dosa gede wis diilari kok. Saiki godho wae nggo dosa-dosa cilik. Nah, semua dosa yang tidak kategori dosa besar itu disebut dengan dosa kecil. Nah, kalau Ustadz Adi Hidayat itu membuat tingkatan dosa itu ada 5. Ya, ada khotoun, ada dzanbun, ada dzunubun, ada dzunubun mudlim, kemudian ada israf. Nah, khoto itu artinya kesalahan yang belum tentu itu berdosa. Misalnya begini, sholat asar itu jam 3 tepat, tapi karena ada halangan kemudian kita terlambat 10 menit. Jadi sholat tidak tepat waktu itu khoto, salah, tapi itu belum tentu berdosa. Itu disebut khotoun. Sifat Allah mengampuni kesalahan-kesalahan begini itu disebut dengan afuwun. Maka kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta agar Allah mengampuni khotok kita ini, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang belum tentu menimbulkan dosa. Yang kedua, kesalahan yang mendatangkan dosa itu disebut dengan dzanbun. Contohnya orang yang wis ngerti nek salat asar kuwi jam 3, dhek sengaja ngusik setengah 4 wae. Isih mlebu wektu kok. Tapi sengaja dia. Nah, itu dzanbun. Ya. Dzunubun wis sengaja telat ngejak bolos sisan. Wis tak lungguhan sik kene. Setengah 4 iso salat kok. Pernah enggak kita begitu? Lagi ngobrol, asik-asik ngobrol krungu adzan, wis to, wis rampung wis sik. Setengah 4 iso asar kok, jam 5 wis iso kok. Wis ayo lah dirampung sik. Nah, itu wis sudah dzanbun, ngajak orang lain lagi. Nah, kita masih begini enggak? Nah, kadang-kadang ibu-ibu wis to, Bu, tak kandhani lho. Tapi iki ora gibah lho. Sing tak omong iki bener kok, kenyataan. Loh, ibu kayak gini ngene iki lho. Berdua datang lagi satu orang, dijak lagi, ibu iki lho jenengan urung up to date to, iki ono gosip anyar. Datang lagi ibu yang keempat, begitu lagi. Itu berbuat dosa, ngajak orang lain berbuat dosa. Yang keempat itu dzunubun mudlim, wis tumindak itu ditambah dosa yang lain. Wis ngejaki sholat telat, ngalang-alangi wong sholat tepat waktu, ditambah lagi dia ngajak mabuk. Wis to, saiki ngombe sik, engko lak jam 5 dhewe wis sadar. Ah, jam 5 dhewe sholat iso asar kok. Jam 5 kok durung maghrib. Ngajak temannya begitu. Ya. Jadi dari dosa-dosa yang kecil itu kalau dilakukan terus-menerus, maka dia bisa menjadi dosa besar. Nah, kalau dosa kecil itu bisa dihapus dengan Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhani ila ramadhani mukaffiratun bainahuma fi majtuniba al-kabair. Ya, salat yang 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun itu menghapus dosa-dosa. Yang dihapus dosa-dosa yang kecil. Fi majtuniba al-kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi dosa besar itu tidak terhapus dengan sholat, dengan Jumat, dengan puasa. Dosa besar itu bisanya terhapus dengan tobat dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, jangan sampai sholat 5 waktunya tidak sah, jangan sampai Jumatnya tidak sah, jangan sampai puasa Ramadannya tidak sah. Karena kalau tidak sah itu tidak bisa menghapus dosa-dosa kita.
Maka alhamdulillah di Al-Manar ada kajian fikih oleh Ustadz Agus Effendi. Itu penting supaya kita tahu sholat kita sah enggak, Jumat kita sah enggak. Bapak Ibu, kalau Jumat kemudian khotbah mulai, khotib mulai, kemudian kotak infak berjalan, itu sebenarnya boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh kan? Kita kalau sholat Jumat sebelah kita tertidur, kita membangunkan saja enggak boleh. Apalagi kok ngoper ke kotak infak. Lah kalau Jumat kita tidak sah. Apalagi ada yang mengatakan tidur yang paling nikmat adalah tidur di saat khotbah. Ya sudah, gimana di Jumatnya? Ada orang komak itu digugah kaget, rampung tuh lagi. Cepet men. Bahkan saya pernah sholat Jumat, sebelah saya itu ngorok Pak. Saking nikmatnya dia mendengarkan khutbah sampai tertidur. Jadi dosa kecil terhapus dengan sholat yang 5 waktu itu, maka jaga sholat. Dengan Jumat, maka Jumatnya dijaga. Dengan siam Ramadan, maka Ramadannya dijaga. Nah, yang kelima, menuntut manusia terlena dalam perkara mubah hingga jauh dari ibadah. Contohnya apa? Perkara mubah yang membuat kita lupa dengan ibadah. Ibu-ibu sering nggak lagi masak tanggung, rampung masak maghrib, pernah nggak begitu? Atau lagi nyuci mungkin tanggung, nyetrika tanggung, masak nyetrika nyuci itu kan barang mubah. Nah, mubah itu digunakan oleh setan untuk membuat kita lupa dengan ibadah. Apinya nak masak aku nak tinggal gosong. Padahal kompornya bisa dipaten itu, ben ora gosong. Tapi ada sih alasannya. Nah, perkara yang mubah ini paling mudah membuat kita terlena itu adalah hal-hal yang mubah. Nah, kalau kita banyak melakukan hal yang mubah, kemudian kita lupa dengan hal-hal yang sunnah. Meskipun ada yang mengatakan berbuat mubah itu jauh lebih baik daripada berbuat maksiat. Tapi itu kan level yang paling rendah. Yus mending kowe mubah apa-apa, mending kowe ngobrol, mending kowe ngobrol bal-balan daripada ngobrol ngomong ke wong liya. Padha-padha dene ngobrol. Tapi nek ngobrol ke bal-balan kuwi ora dosa, nek ngobrol ke wong liya kuwi dosa. Tapi kalau kita terlalu sering ngobrol ke bal-balan, nanti lupa dengan ngaji, lupa dengan ibadah. Sering tidak kita terjebak di sini? Level berikutnya adalah menjauhkan manusia dari perkara yang utama kepada amalan yang kurang utama. Bapak Ibu rahimahullah, jadi ternyata setan itu juga punya prioritas. Orang ini itu bisa disesatkan mananya sih? Nah, dia punya prioritas. Wah, iki wong wis kalim tenan, salate wis disiplin, ibadah wis apik. Gimana caranya supaya mengurangi keutamaan dia? Bapak Ibu, kalau saya sudah haji, kemudian saya punya uang untuk haji lagi, mana yang lebih utama? Saya haji lagi atau uang itu saya sedekahkan, saya wakafkan ke masjid atau ke pondok atau ke fakir miskin? Mana yang lebih utama? Tapi biasanya kita bagaimana? Ya. Saya pernah ngisi tausiah begini di hadap salah satu peserta kajiannya, orang yang punya biro umroh. Lah kan komplain dia. Loh, kalau umroh cukup sekali gimana Pak? Saya rugi. Ya. Jadi ada orang umroh berkali-kali sementara di sebelahnya ada pondok yang belum jadi. Umroh itu bagus nggak? Bagus kan? Haji itu bagus nggak? Tapi Rasulullah berapa kali haji? 1 kali. Ya. Coba kalau kita yang sudah haji 1 kali atau sudah pernah umroh kemudian menganggarkan setiap 2 tahun sekali saya harus umroh, bisa enggak pakai anggaran begitu?
yang para agnia buat anggaran gitu. 2 tahun sekali saya harus umroh. Kalau umrohnya 25 juta, maka 2 tahun sekali saya harus umroh. Nah, anggaran umrohnya yang 25 juta itu diserahkan ke pondok pesantren, ke masjid al, bukan umroh ke Mekah. Tapi ya kira ketok wong. Wong ora ngerti nek aku wis umroh ping 3. Wong ora ngerti nek aku wis haji ping pindho. Nah, itulah sebagainya setan. Ya. Maka Bapak Ibu Allah yang belum haji semoga segera berhaji. Yang sudah haji semoga bisa haji lagi meskipun tidak ke Makkah, karena dulu ya, ada orang, pernah tidak baca kisahnya, 3 orang pergi haji ya, dengan berjalan kaki ya. 1 orang kemudian ketika beristirahat di satu kampung ya, bertemu dengan janda punya anak yatim, dia miskin. Satu dari 3 orang ini semua bekal hajinya dia sedekahkan kepada fakir miskin, janda yang miskin ini. Yang 2 dia melanjutkan haji. Janjinya adalah saya tunggu di sini, nanti kalau kamu pulang hampiri saya di sini. Nah, ternyata begitu yang 2 ini pulang, itu tidak dihampiri, ditunggu-tunggu tidak pulang-pulang. Nah, kemudian ketika ditanya pada kafilah yang lain, oh yang fulan itu sudah sampai kampung, akhirnya dia pulang. Bertemu dengan 2 temannya, dia protes, oh, kenapa kamu udah ngampiri saya? Loh, gimana saya mau ngampiri kamu? Kamu katanya tidak mau haji, bekal kamu udah kamu serahkan ke janda yang miskin itu. Tapi nyatanya saya lihat kamu di sana tawaf, saya lihat kamu sa'i, dan seterusnya. Jadi ternyata dia tidak sampai ke Makkah, tapi dia dapat gelar haji. Hajinya diwakili oleh malaikat. Maka temannya yang 2 itu melihat betul bahwa dia tawaf, sa'i, dan seterusnya ya. Jadi ternyata kalau kita punya uang untuk berhaji tapi di sebelah kita ada fakir miskin yang betul-betul membutuhkan, itu jauh lebih utama kita berikan pada mereka. Nah, tingkatan yang paling akhir adalah mengerahkan pasukan jin dan manusia untuk melakukan ancaman fisik. Para nabi selalu mengalami seperti ini, semua para nabi ya. Hari ini umat Islam mengalami begitu enggak? Ancaman secara fisik, di penjara. Almarhum Syekh Ali Jabir ketika tausiah ada yang sedang imami dan seterusnya. Itu adalah ancaman-ancaman fisik. Pasukan setan itu dari bangsa jin dan dari manusia. Mereka punya pasukan itu, maka mereka bisa memberikan ancaman secara fisik kepada siapapun. Insya Allah kita sampai level ini enggak? Level yang diancam secara fisik enggak? Belum pernah toh kita sholat diancam, ngisi kajian diancam, lagi sedekah digebuki, belum pernah toh. Artinya memang level kita enggak segitu. Kalau level kita baru sampai di nomor 3 itu menuntun manusia berbuat dosa besar, ya sesuai dengan level keimanan kita. Jadi cukuplah setan yang acak-acak saja yang menggoda kita, karena keimanan kita bisa jadi masih acak-acak. Maka penting bagi kita untuk selalu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk saudara-saudara kita sesama muslim. Maka Bapak Ibu Allah, surat Al-Hasyr ayat 10 itu ada doa yang kita baca salam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, beri ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu. Jadi kita berdoa buat diri kita, juga berdoa buat saudara-saudara kita sama mukmin. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada di dalam hati kita rasa iri dengki kepada saudara sama mukmin. Meskipun itu beda ormas, beda madhab, jangan sampai ada kedengkian itu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Rabb kami sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Bapak Ibu, ketika kita berdoa seperti ini, ketika kita membaca doa ini, bayangkan kalau di dalam hati kita ada rasa benci, iri, dengki kepada saudara kita sesama muslim, saudara kita sesama mukmin, maka ketika membaca doa ini, hadirkan wajah-wajah mereka ya, hadirkan wajah-wajah mereka.
Misalnya kalau hari ini saya punya rasa iri pada Pak Mukhlas, ketika saya baca doa ini saya hadirkan wajah Pak Mukhlas, ya Allah, ya, jangan kau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Hadirkan wajah-wajah yang orang-orang yang kita benci itu, dan minta kepada Allah agar Allah hilangkan kedengkian dan kebencian itu. Maka insya Allah, ya, terkikis kebencian kita terhadap saudara-saudara kita sesama muslim, dan semoga dengan itu kita bisa menjaga ukhuwah kita. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah di lain waktu kita akan bahas lagi masih tentang setan, tapi bagaimana mode. Kalau tadi kan level-levelnya, tingkatan-tingkatannya. Nah, kesempatan yang akan datang insya Allah kita bahas model godaannya seperti apa, agar kita bisa mendeteksi diri. Bapak Allah, usikum nafsi bitaqwallah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.